Bayangkan seorang prajurit senior TNI, yang seumur hidupnya mengabdi untuk negara, harus berdiri di hadapan publik, bukan untuk menerima penghargaan, melainkan untuk meminta maaf. Dialah Sersan Mayor Christian Namo, ayah dari Pradalaki Cepril Saputra Namo, prajurit muda yang meninggal dunia setelah dianiaya oleh seniornya sendiri. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada pimpinan, dan seluruh jajaran TNI. Bukan karena ia bersalah, melainkan karena kata-kata yang sempat ia ucapkan di tengah guncangan jiwa telah menimbulkan kegaduhan. Hari itu, seorang ayah sekaligus prajurit mencoba menahan tangisnya, menegaskan, "Tidak ada sedikit pun niat saya untuk mencemarkan nama baik TNI, hati saya hanya sedang terguncang." Inilah kisah haru di balik pernyataan maaf seorang ayah yang kehilangan putranya. Sebuah cerita tentang duka, keikhlasan, dan cinta seorang prajurit kepada keluarga serta negaranya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Pagi itu, suasana aula kecil di markas batalion tempat Sersan Mayor Christian Namo berdinas terasa hening. Semua kursi sudah disusun rapi, kamera-kamera wartawan mulai dipasang, dan beberapa perwira TNI duduk di barisan depan. Mereka tahu hari itu akan menjadi momen penting. Seorang ayah, sekaligus seorang prajurit, akan berbicara kepada bangsa Indonesia. Christian Namo duduk sebentar sebelum berdiri di podium. Ia tampak tegar dengan seragam dinasnya, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan luka. Garis wajahnya yang biasanya keras, kini terlihat rapuh. Di dadanya, tergantung foto kecil putranya, Pradalaki Cepril Saputra Namo, yang meninggal beberapa hari sebelumnya akibat penganiayaan seniornya di barak. Begitu mikrofon dinyalakan, suasana ruangan semakin hening. Semua mata tertuju padanya. Christian menarik napas panjang, berusaha menahan getaran suaranya. Namun ketika kata-kata pertama keluar, semua orang bisa mendengar jelas bahwa hatinya sedang hancur. Pertama-tama, ucapnya pelan, suaranya bergetar, "Saya memohon maaf kepada pimpinan TNI, seluruh jajaran, masyarakat, dan bangsa Indonesia, atas ucapan saya yang sempat menimbulkan kegaduhan." Kalimat itu langsung membuat ruangan terdiam. Wartawan yang semula sibuk menulis, berhenti sejenak. Kamera menyorot wajahnya yang penuh luka batin. Ia bukan hanya seorang prajurit yang sedang berbicara, tapi seorang ayah yang kehilangan anaknya dengan cara paling menyakitkan. Christian melanjutkan, "Ucapan itu lahir pada saat hati saya terguncang hebat. Di tengah duka mendalam, dan emosi yang sulit saya kendalikan, akibat peristiwa yang menimpa keluarga saya." Tangannya gemetar, menggenggam kertas pidato yang sudah ia siapkan. Namun beberapa kali ia berhenti membaca, memilih untuk berbicara langsung dari hati. Ia tahu kata-katanya akan terekam dan disaksikan jutaan orang di luar sana. Sebagai seorang prajurit senior, Christian telah mengabdi puluhan tahun di TNI. Ia memahami disiplin, loyalitas, dan kehormatan sebagai dasar kehidupan militer. Tapi semua itu runtuh seketika ketika ia mendapat kabar bahwa putra yang ia banggakan, Pradalaki, tewas setelah dianiaya oleh seniornya sendiri. Dunia yang ia kenal mendadak runtuh. Dalam keterangannya kali ini, ia ingin meluruskan semuanya. "Tidak ada sedikit pun niat saya untuk merendahkan, mencemarkan nama baik TNI," tegasnya, meski suaranya kembali bergetar. "Justru saya berharap kita semua bisa bersatu, menjaga keutuhan NKRI, meski hati saya sedang terluka." Beberapa orang yang hadir tampak menunduk, menahan haru. Mereka tahu, ucapan Christian sebelumnya sempat membuat gelombang besar di media sosial. Amarah seorang ayah yang kehilangan anak seringkali tak terbendung, dan kata-kata yang keluar bisa menyulut kontroversi. Namun hari ini, Christian ingin mengklarifikasi segalanya. Ia menundukkan kepala, lalu kembali berkata, "Saya sudah mengikhlaskan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, agar pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses secara adil dan tegas, sesuai ketentuan yang berlaku." Kata "ikhlas" keluar begitu berat dari bibirnya. Siapa yang bisa benar-benar ikhlas saat kehilangan anak dengan cara demikian? Namun Christian tahu, sebagai prajurit dan sebagai ayah, ia harus menguatkan diri. Ia tak ingin luka ini semakin melebar dan mencederai institusi yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kemudian, dengan wajah yang tampak lebih berat, ia menyampaikan permintaan maaf khusus kepada Presiden. "Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena mengucapkan nama Bapak di saat hati saya terguncar." Ruangan kembali hening. Semua yang hadir bisa merasakan betapa dalamnya penyesalan itu. Ia sadar, menyebut nama presiden di tengah ledakan emosi bisa menimbulkan salah paham besar.
Namun, kini ia menunjukkan bahwa ucapan itu bukan berasal dari kebencian, melainkan dari luka yang tak tertahan. Sejenak, Christian berhenti berbicara. Ia menatap kosong ke arah kamera, lalu menghela napas panjang. Saya hanyalah seorang ayah, yang kehilangan putra saya. Saya mohon pengertian semua pihak, jangan sampai ucapan saya membuat bangsa ini terpecah. Air mata mulai menetes di pipinya, meski ia berusaha menahannya. Beberapa perwira di barisan depan ikut menundukkan kepala, menghargai momen itu. Bagi Christian, hari itu bukan sekadar klarifikasi. Itu adalah usaha seorang ayah untuk menata kembali luka hatinya, sekaligus menjaga kehormatan lembaga yang telah ia bela seumur hidup. Ia ingin dunia tahu, bahwa meski hatinya patah, ia tetap seorang prajurit TNI yang setia pada negara dan pimpinan. Saat pernyataan itu selesai, ruangan bergema dengan tepuk tangan kecil. Bukan karena mereka gembira, tetapi karena mereka menghargai keberanian seorang ayah yang berani berdiri dengan luka yang belum sembuh. Di luar ruangan, suasana markas juga hening. Beberapa prajurit muda yang dulu dekat dengan Lucky tampak berkaca-kaca. Mereka tahu, ucapan ayah mereka bukan hanya tentang maaf, tetapi juga tentang cinta yang tak tergantikan. Sersan Mayor Christian Namo turun dari podium dengan langkah perlahan. Ia menunduk, menyimpan kembali kertas pidato yang basah oleh keringat dan air mata. Dalam hati, ia berbisik, "Nak, ayah sudah bicara. Semoga engkau tenang di sisi Tuhan." Narasi ini menjadi awal perjalanan panjang, bukan hanya bagi Christian dan keluarganya, tetapi juga bagi TNI dan bangsa. Sebuah suara patah dari seorang ayah, yang mengajarkan arti keikhlasan dan keteguhan di tengah duka yang tak terbayangkan. Malam itu, di rumah dinas sederhana di kompleks TNI, suasana begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar dari balik jendela. Sersan Mayor Christian Namo duduk termenung di ruang tamu, memandangi foto besar putranya, Prada Lucky Cepril Saputra Namo, yang kini hanya tinggal kenangan. Foto itu diambil saat Lucky baru saja dilantik sebagai prajurit TNI. Wajahnya penuh senyum, penuh semangat, dan mata yang berbinar menyimpan cita-cita besar. Lucky sering berkata kepada ayahnya, "Pak, saya ingin jadi prajurit seperti Papa. Saya ingin bikin Papa bangga." Kata-kata sederhana itu kini terus menggema di telinga Christian, menusuk hatinya yang tengah rapuh. Beberapa hari lalu, kabar kematian Lucky datang secara mendadak. Bukan karena tugas negara, bukan karena kecelakaan latihan, melainkan karena ulah seniornya sendiri. Luka lebam di tubuh putranya adalah saksi bisu dari kekerasan yang seharusnya tidak pernah terjadi di lingkungan militer. Malam itu, Christian kembali teringat saat menerima kabar duka. Telepon berdering keras, dan suara di seberang memberitahukan berita yang membuat tubuhnya limbung. Ia hampir menjatuhkan gagang telepon dari tangannya. "Lucky, sudah tiada," begitu kalimat yang ia dengar. Dunia seakan runtuh. Di ruang tamu itu, Christian menangis dalam diam. Bukan tangisan lantang, melainkan tangisan lirih seorang ayah yang hatinya hancur. Ia tahu, sebagai prajurit, ia diajarkan untuk tegar menghadapi apapun. Tetapi bagaimana mungkin seorang ayah bisa tegar saat anak yang ia besarkan dengan cinta, direnggut begitu saja dengan kejam? Saat kabar itu sampai ke telinga keluarga besar dan masyarakat, emosi Christian meledak. Ia sempat mengucapkan kalimat-kalimat keras yang terekam kamera, lalu menyebar cepat di media sosial. Ucapan itu muncul bukan dari kebencian terhadap TNI, melainkan dari kepedihan yang tak bisa ia bendung. Kini, setelah ia meminta maaf secara terbuka, ia duduk di rumah, merefleksikan semua yang terjadi. "Saya tidak pernah berniat mencederai TNI," gumamnya lirih, menatap ke arah foto Lucky. "Tapi kehilanganmu membuat ayah tak lagi bisa mengendalikan kata-kata." Di meja kecil di sampingnya, masih tersimpan pakaian dinas terakhir yang dikenakan Lucky. Ibu Lucky, yang duduk di samping Christian, mengusap kain itu dengan tangan gemetar. "Bang, Lucky selalu ingin jadi kebanggaan kita. Tapi kenapa jalannya harus seperti ini?" ucapnya, suaranya parau. Christian meraih tangan istrinya, mencoba memberi kekuatan. Namun di matanya sendiri, air mata terus mengalir. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus luka seorang ibu yang kehilangan anak. Hari-hari setelah kematian Lucky menjadi masa terberat bagi keluarga Namo. Tamu silih berganti datang, membawa doa dan ucapan bela sungkawa. Namun di balik semua itu, rasa hampa tidak pernah hilang. Setiap sudut rumah mengingatkan mereka pada Lucky. Kursi yang biasa ia duduki, sepatu yang masih tersusun di rak, bahkan cangkir favoritnya yang belum tersentuh sejak kepergiannya. Meski begitu, Christian sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Ia berusaha tegar,
bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Ia ingin menunjukkan bahwa meski hatinya hancur, ia tetap bisa berdiri. Yang ayah bisa lakukan sekarang hanya berdoa, katanya lirih di depan makam Lucky beberapa hari setelah permintaan maafnya. Ayah ikhlas, nak, meski berat. Biarlah hukum yang berjalan. Semoga Tuhan memberi keadilan bagi semua yang telah menyakitimu. Suasana makam itu sunyi, hanya suara doa yang terdengar. Bunga-bunga segar masih tertata rapi di atas pusara Lucky. Christian berdiri tegak, memberi penghormatan terakhir, seolah sedang memberi hormat kepada seorang prajurit yang gugur di medan tugas. Namun di balik sikap tegar itu, luka seorang ayah tetap nyata. Ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setiap kali melihat prajurit muda berbaris di lapangan, bayangan Lucky selalu hadir. Setiap kali mendengar suara trompet militer, hatinya bergetar, seolah itu adalah panggilan terakhir bagi putranya. Narasi ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Christian. Dari amarah yang meledak, hingga permintaan maaf yang tulus, kini ia memasuki fase terberat, menerima kehilangan. Bagi Christian, bukan hanya seragam TNI yang melekat di tubuhnya, tetapi juga luka seorang ayah yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Di akhir malam itu, Christian menutup matanya, masih di ruang tamu dengan foto Lucky di tangannya. Nak, bisiknya pelan, istirahatlah dengan tenang. Ayah akan terus menjaga nama baik TNI, seperti yang selalu kamu banggakan. Meski hatiku patah, aku harus tetap berdiri. Hari itu, aula kecil di markas batalion kembali dipenuhi wartawan. Beberapa lampu sorot televisi menyala terang, memantulkan cahaya ke wajah Sersan Mayor Christian Namo yang duduk di kursi depan. Di belakangnya, tampak beberapa perwira mendampingi, seakan memberi dukungan moral. Christian mengenakan seragam dinas lengkap, tanda pangkatnya masih tersemat rapi di bahu. Namun, dari dekat, siapapun bisa melihat sorot matanya yang sayu. Bukan sorot seorang prajurit yang biasanya gagah, melainkan tatapan seorang ayah yang baru saja kehilangan putra tercinta. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju podium. Suara langkah sepatunya bergema di lantai aula, menambah suasana hening. Begitu sampai, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Pertama-tama, ucap Christian, suaranya bergetar, saya memohon maaf kepada pimpinan TNI, seluruh jajaran, masyarakat, dan bangsa Indonesia atas ucapan saya yang sempat menimbulkan kegaduhan. Kata-kata itu keluar dengan berat, seolah setiap suku kata menambah beban di pundaknya. Ia menatap ke arah kamera, memastikan bahwa pesan ini sampai kepada siapapun yang mendengarnya. Saya ingin menegaskan, lanjutnya, ucapan itu keluar bukan karena niat saya mencederai nama baik TNI. Tidak. Saya lahir, tumbuh, dan dibesarkan dalam lingkungan militer. Saya bangga menjadi bagian dari TNI. Namun, saya akui, hati saya saat itu sedang terguncang hebat. Ruangan kembali sunyi. Beberapa wartawan menundukkan kepala, tak sanggup menatap langsung ke arah Christian yang jelas-jelas sedang berjuang menahan tangis. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, kehilangan putra saya, Prada Lucky, dengan cara yang begitu tragis, membuat saya tidak bisa mengendalikan emosi. Kata-kata yang keluar saat itu lahir dari duka, bukan dari kebencian. Christian berhenti sejenak, menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Suasana ruangan ikut menegang, seolah semua orang menunggu kalimat berikutnya. Dengan suara serak, ia kembali berbicara. Saya mohon pengertian seluruh masyarakat, bahwa saya hanyalah seorang ayah yang sedang berduka. Saya tidak pernah bermaksud untuk merendahkan institusi TNI yang sudah saya junjung seumur hidup saya. Justru, saya ingin peristiwa ini menjadi pelajaran berharga, agar tidak ada lagi prajurit muda yang kehilangan nyawa sia-sia. Kalimat itu membuat beberapa prajurit muda di barisan belakang tampak meneteskan air mata. Mereka tahu betul bahwa apa yang dialami Prada Lucky bisa saja menimpa siapapun dari mereka. Christian menatap kembali ke arah kamera. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena ucapan saya menimbulkan salah paham. Saya tidak ingin bangsa ini terpecah, apalagi di tengah duka yang sedang kami alami. Di barisan depan, seorang perwira menepuk bahunya, memberi semangat. Christian hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan. Sebagai seorang prajurit, saya tahu disiplin adalah segalanya. Karena itu, saya menyerahkan seluruh kasus ini kepada hukum yang berlaku. Biarlah pihak yang terbukti bersalah diproses dengan adil dan tegas. Saya tidak ingin dendam ini berlarut-larut, karena saya percaya hukum bisa menjadi jalan bagi keadilan anak saya. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Namun kali ini, Christian tidak berusaha menyembunyikannya.
Ia biarkan dunia melihat bahwa seorang prajurit pun bisa menangis, apalagi saat menyangkut anak kandungnya. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ujarnya, suaranya semakin pelan. Saya menyebut nama Bapak di tengah kondisi hati saya yang terguncang. Itu adalah kehilafan saya. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk menyerang pribadi Bapak Presiden. Ucapan itu membuat beberapa kamera maju mendekat, menangkap ekspresi tulus seorang ayah. Semua orang bisa melihat betapa serius dan berat kalimat itu baginya. Setelah itu, Christian menunduk dalam, seakan memberi penghormatan. Saya ikhlas, katanya lagi. Meski berat, saya berusaha ikhlas. Saya berharap, kepergian putra saya bisa menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak ada lagi kekerasan di antara sesama prajurit. Tepuk tangan kecil terdengar dari barisan belakang, meski suasana masih penuh haru. Bukan tepuk tangan riang, melainkan penghormatan bagi keteguhan seorang ayah. Setelah menyelesaikan pernyataannya, Christian turun dari podium. Beberapa wartawan mencoba mendekat untuk bertanya, tetapi ia hanya menggeleng pelan. Ia tidak ingin menambah kata-kata. Baginya, apa yang ia ucapkan di podium tadi sudah cukup. Di luar aula, langit mendung menggantung. Christian berjalan perlahan, ditemani istrinya yang dari tadi menunggu. Wajah istrinya juga penuh kesedihan, namun ia mencoba tersenyum tipis. "Bang," katanya lirih, "kau sudah melakukan yang terbaik." Laki pasti bangga melihat ayahnya. Christian hanya mengangguk, matanya masih basah. Dalam hati, ia berbisik, "Nak, ayah sudah meminta maaf. Ayah sudah meluruskan segalanya. Semoga engkau tenang di sisi Tuhan." Hari itu menjadi saksi, bagaimana permintaan maaf yang tulus bisa mengguncang hati banyak orang. Bukan karena sekadar kata-kata, tetapi karena lahir dari hati seorang ayah yang hancur, sekaligus seorang prajurit yang masih setia menjaga kehormatan negaranya. Malam itu, udara di Jakarta terasa lembab. Lampu-lampu jalan menyala terang, namun hati Sersan Mayor Christian Namo justru gelap dan berat. Setelah berhari-hari menjadi sorotan publik, akhirnya ia menerima panggilan resmi untuk menghadap ke Mabes TNI. Bukan sekadar pertemuan internal, kabar yang sampai ke telinganya lebih mengejutkan, ada kemungkinan dirinya diminta bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Bayangan itu membuat langkahnya berat. Dalam perjalanan menuju Mabes, ia menatap keluar jendela mobil dinas yang menjemputnya. Wajah-wajah rakyat kecil yang lalu lalang di trotoar, penjual kaki lima, hingga pengendara ojek online, seakan menatapnya dengan berbagai pertanyaan. Apakah ini akhir dari karierku? Apakah namaku hanya akan dikenang karena aib, bukan pengabdian? Pikirnya lirih. Sesampainya di ruangan rapat khusus, suasana hening. Di dalam, sudah hadir beberapa perwira tinggi, termasuk Jenderal Budi Wirawan yang sejak awal mengawalnya. Tatapan para perwira penuh makna. Ada yang kecewa, ada yang iba, ada juga yang tampak masih menahan amarah. "Duduklah, Christian," ujar Jenderal Budi dengan suara tegas namun tetap memberi ruang hormat. Christian duduk perlahan, tangannya gemetar. Suasana ruangan mendadak berubah ketika pintu besar terbuka. Sosok Presiden Prabowo Subianto masuk, diiringi beberapa ajudan. Semua berdiri memberi hormat. Christian pun refleks berdiri dan memberi penghormatan militer, meski lututnya hampir tak mampu menopang. Prabowo duduk, lalu memandang Christian cukup lama. Tatapan itu tajam namun juga penuh kedalaman. Suasana begitu tegang hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. "Christian," suara Presiden berat dan dalam, "kau tahu mengapa kau dipanggil ke sini?" Christian menunduk. "Saya tahu, Bapak Presiden. Saya sadar ucapan saya telah melukai banyak pihak, bahkan mungkin mencoreng kehormatan TNI yang saya cintai. Untuk itu, saya datang membawa rasa bersalah, dan memohon maaf sebesar-besarnya." Hening kembali. Semua mata tertuju pada Presiden. Lalu Prabowo menyandarkan tubuhnya, menautkan kedua tangannya di meja, dan berkata, "Kau prajurit. Tugasmu menjaga kehormatan bangsa, bukan memperkeruh keadaan. Tetapi, saya juga manusia. Saya tahu, ucapan yang lahir dari hati terguncang bisa tak terkendali." Kalimat itu bagai cambuk sekaligus obat bagi Christian. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya, karena masih mengenakan seragam. "Bapak Presiden," ucap Christian dengan suara bergetar, "saya bukan ingin membenarkan ucapan saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati saya sebagai seorang ayah terguncang, melihat anak saya, Prada Laki Cepril Saputra Namo, diperlakukan tak adil, hingga akhirnya ia pergi dengan cara yang menyayat hati. Saya kehilangan arah, Pak." Prabowo menatapnya lama, kemudian berdiri.
Ia berjalan mendekati Christian, membuat semua yang hadir terkejut. Tak biasanya presiden mendekat secara pribadi dalam forum resmi seperti itu. "Christian," ujar Prabowo sambil menepuk bahunya, "saya turut berduka atas kepergian anakmu. Kau bukan hanya seorang prajurit, kau seorang ayah. Saya mengerti duka itu. Tapi dengarlah baik-baik, bangsa ini butuh prajurit yang kuat, bahkan ketika hatinya hancur. Kau tidak sendirian dalam kehilangan ini." Kalimat itu menembus dinding hatinya yang paling dalam. Christian tak mampu lagi menahan air matanya. Ia menunduk, menitikkan air mata yang jatuh ke lantai ruangan rapat yang hening. Semua perwira yang hadir ikut terdiam. Beberapa bahkan tampak menahan perasaan haru. Mereka tahu, momen ini bukan sekadar pertemuan resmi, melainkan ruang pengakuan seorang prajurit yang kehilangan arah, namun tetap setia kepada bendera yang sama. "Bapak Presiden," Christian bersuara pelan, Saya akan bertanggung jawab atas ucapan saya. Jika harus dihukum, saya terima. Tapi izinkan saya juga menyampaikan, bahwa luka keluarga saya bukan hanya milik kami. Ini luka yang harusnya jadi cermin bagi kita semua, bahwa prajurit di lapisan bawah pun punya hak untuk dihargai, bukan diperlakukan semena-mena." Prabowo mengangguk pelan. "Kau benar. Dan saya sudah memerintahkan penyelidikan yang adil. Tidak boleh ada prajurit, siapapun dia, yang diperlakukan di luar aturan. Ingatlah, disiplin itu penting, tapi kemanusiaan jauh lebih utama." Ruangan kembali sunyi. Semua yang hadir merasakan betapa dalamnya kata-kata itu. Christian merasa dadanya sedikit lega, meski beban masih ada. Setidaknya, ia mendengar langsung dari mulut presiden bahwa keadilan akan ditegakkan. Malam itu, saat pertemuan usai, Christian keluar dari Mabes dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Di halaman luas, ia menatap langit malam Jakarta. "Laki, ayah sudah bicara. Semoga kau tenang di sana." Namun dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Permintaan maaf hanyalah awal dari jalan panjang yang harus ia tempuh. Di luar sana, masyarakat masih menunggu kejelasan, dan luka keluarganya masih jauh dari sembuh. Dan satu hal yang Christian yakini, pertemuan dengan Presiden Prabowo akan menjadi titik balik. Apakah ia akan jatuh sebagai prajurit yang tersandung, atau bangkit sebagai sosok yang memberi pelajaran besar bagi bangsa? Langit Jakarta sore itu mendung. Di kompleks Istana Merdeka, suasana terasa hening sekaligus penuh wibawa. Sejumlah prajurit berjaga, para ajudan tampak mondar-mandir, memastikan setiap detil berjalan sesuai protokol. Di salah satu ruang pertemuan yang sederhana namun berwibawa, Sersan Mayor Christian Namo duduk dengan gelisah. Seragam TNI AD yang ia kenakan terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena kainnya, tapi karena beban di dada yang menekan tanpa henti. Hari itu adalah hari yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ia mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Jenderal Besar, Purnawirawan, Prabowo Subianto. Christian tahu, pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Ada luka, ada tangis, dan ada permintaan maaf yang harus ia sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Detik demi detik terasa lambat. Nafasnya berat, tangannya dingin. Ia mengingat wajah almarhum putranya, Pradalaki Namo. Sosok pemuda tangguh yang pernah ia banggakan sebagai penerusnya di dunia militer, kini hanya tinggal nama dan kenangan. Luka itu masih terbuka, bahkan semakin dalam ketika kabar kematian Laki beredar luas dan menjadi sorotan publik. Tak lama, pintu terbuka. Seorang ajudan memberi isyarat, "Pak Christian, silakan." Langkah Christian terasa berat, tapi ia berusaha tegak. Naluri militer mengajarinya untuk selalu berdiri tegar di hadapan atasan, apalagi di hadapan seorang panglima tertinggi. Namun kali ini, naluri sebagai seorang ayah membuat tubuhnya gemetar. Ketika memasuki ruangan, matanya langsung tertuju pada sosok Presiden Prabowo yang duduk dengan tenang. Tatapan tegas namun penuh kebapakan membuat hati Christian runtuh seketika. Ia mencoba memberi hormat dengan sempurna, tapi suara gemetar mengkhianati dirinya. "Selamat sore, Bapak Presiden," ucapnya dengan suara parau. Prabowo berdiri, lalu berjalan mendekat. Gerakan itu membuat Christian semakin menunduk. Tak lama, tangan hangat Presiden menepuk pundaknya. "Sersan Mayor Christian, saya sudah mendengar banyak. Mari duduk. Kita bicara sebagai sesama prajurit, dan sebagai sesama manusia." Kata-kata itu membuat Christian tak mampu menahan air mata. Dadanya sesak, dan tangis yang selama ini ia tahan pecah tanpa bisa dikendalikan. Ia mencoba menyeka wajahnya, tapi justru semakin deras. "Ampun, Pak, ampun. Saya ini ayah yang gagal menjaga anak saya. Saya minta maaf, Bapak Presiden."
Saya tak bisa melindungi laki. Ruangan itu hening. Hanya suara tangis tertahan yang menggema. Prabowo menatapnya dengan penuh iba. Beliau tidak memandang Christian sebagai prajurit bawahan yang lemah, tapi sebagai seorang ayah yang tengah hancur. Tidak ada ayah yang ingin kehilangan anaknya, ucap Prabowo pelan. Jangan salahkan diri sendiri, Sersan Mayor. Yang salah adalah mereka yang memperlakukan anakmu dengan kejam. Christian mengangkat wajahnya. Air matanya belum kering, tapi sorot matanya memancarkan kejujuran. Tapi, Pak, saya merasa hati saya diguncang. Bagaimana mungkin anak saya mati dalam keadaan seperti itu? Bagaimana mungkin sistem di tubuh yang kita cintai ini membiarkan hal itu terjadi? Saya bingung, Pak, saya marah, tapi saya juga hancur. Prabowo menarik nafas dalam, lalu duduk berhadapan dengannya. Wajah beliau tegas, tapi tatapannya melembut. Saya tahu ini sulit. Percayalah, saya sendiri pun merasakan luka itu. Ketika satu prajurit gugur, apalagi dengan cara seperti itu, saya merasakan seperti kehilangan anak saya sendiri. Saya berjanji, akan ada keadilan. Kita tidak akan diam. Siapapun yang bersalah, tidak peduli pangkat atau kedudukannya, akan kita tindak. Kata-kata itu membuat dada Christian sedikit lega, meski air matanya belum berhenti. Ia lalu mengeluarkan foto kecil dari saku bajunya, foto laki dengan senyum polos, mengenakan seragam barunya di hari pertama sebagai prajurit. Ini, Pak, foto terakhir yang ia kirim ke saya. Ia bangga sekali jadi tentara. Ia bilang ingin membahagiakan saya dan ibunya. Tapi lihatlah, Pak, kini semua hanya tinggal kenangan. Prabowo menerima foto itu, menatapnya lama, lalu menunduk sejenak. Anakmu prajurit sejati, Sersan Mayor. Ia gugur, tapi namanya akan kita ingat. Jangan pernah merasa sendiri. Negara akan bersama keluarga besar TNI untuk mencari kebenaran. Christian menunduk, suaranya tercekat. Saya hanya punya satu permintaan, Pak. Jangan biarkan darah laki sia-sia. Jangan biarkan kejadian ini terulang pada anak-anak prajurit lain. Hati saya tidak kuat jika ada ayah lain merasakan yang saya rasakan. Prabowo mengangguk. Itu juga janji saya. Perubahan harus dimulai, dari sistem, dari kultur, dari cara kita memperlakukan prajurit. Dan pengorbanan laki akan menjadi titik baliknya. Tangis Christian kembali pecah, kali ini bukan hanya karena duka, tapi juga karena ada sedikit cahaya harapan. Ia merasa, setidaknya suaranya didengar langsung oleh orang nomor satu di negeri ini. Dalam keheningan sore itu, seorang ayah yang hancur dan seorang pemimpin bangsa duduk berhadapan, dipersatukan oleh luka yang sama, kehilangan seorang prajurit muda yang seharusnya masih punya masa depan panjang. Tatapan mata Christian dan Prabowo saling bertemu. Dua generasi prajurit, dua sosok yang sama-sama mengerti arti kehilangan, sama-sama mengerti beratnya pengorbanan. Dan di sanalah, di tengah tangis dan janji, sebuah tekad lahir, untuk mencari keadilan dan kebenaran bagi Prada Laki Namo. Pagi itu, di rumah dinas sederhana yang ditempati keluarga Namo di Medan, udara terasa begitu berat. Hujan semalam masih meninggalkan jejak embun di dedaunan. Di ruang tamu, Christian duduk termenung. Di depannya terbentang beberapa lembar kertas kosong dan sebuah pulpen tua yang sudah lama menemaninya menulis laporan dinas. Namun kali ini, bukan laporan militer yang ingin ia tulis, melainkan sebuah surat. Surat yang berbeda dari biasanya, surat seorang ayah yang kehilangan anaknya, ditujukan kepada seorang presiden yang juga seorang ayah. Istrinya, Maria, masuk perlahan sambil membawa secangkir kopi. "Bang, kenapa dari tadi diam saja? Kau belum makan apa-apa sejak pagi," ucapnya dengan suara bergetar. Christian hanya mengangguk pelan. Matanya masih terpaku pada kertas kosong itu. "Aku harus menulis, Ma. Aku harus menulis, karena kata-kata di dalam hatiku tidak cukup hanya diucapkan. Biarlah presiden membacanya, biarlah dunia tahu, bahwa aku tidak ingin lagi ada ayah yang kehilangan anak seperti aku kehilangan laki." Maria duduk di sampingnya. Ia tahu betul, suaminya bukan tipe lelaki yang mudah menumpahkan isi hati. Christian adalah seorang prajurit TNI, seorang sersan mayor yang telah ditempa disiplin bertahun-tahun. Namun, sejak Prada Laki tewas di barak, wajah Christian seakan berubah total, keras dari luar, namun rapuh di dalam. Dengan tangan bergetar, Christian mulai menulis. "Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto, perkenankan saya, seorang prajurit tua, seorang ayah, menulis dengan hati yang terguncang. Nama saya Sersan Mayor Christian Namo. Anak saya, Prada Laki Cepril Saputra Namo, telah pergi meninggalkan kami dengan cara yang tak pernah bisa saya bayangkan. Ia pergi bukan di medan perang,
bukan saat menjalankan operasi negara, melainkan di tangan rekan-rekannya sendiri, di tempat yang seharusnya melatihnya menjadi prajurit yang tangguh. Hati saya hancur, Pak Presiden. Sebagai ayah, saya bertanya pada diri sendiri setiap hari, apakah saya gagal menjaga anak saya? Apakah saya salah mendidiknya hingga ia tak mampu bertahan dari kerasnya lingkungan barak? Namun, saya juga tahu, anak saya bukanlah satu-satunya. Ada banyak laki lain yang mungkin bernasib sama, hanya kita belum mendengar kabarnya. Air mata Christian menetes di kertas, membasahi sebagian tulisan. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba kembali tegar. Namun, setiap huruf yang ia coretkan terasa seperti belati yang menusuk jantungnya sendiri. Pak Presiden, lanjutnya menulis, saya tahu Bapak adalah seorang prajurit sejati. Bapak pasti mengerti arti kehilangan seorang kawan di medan tempur. Namun kali ini, izinkan saya berbicara sebagai seorang ayah. Saya mohon, jadikan kematian anak saya sebagai cambuk bagi kita semua. Hentikan kekerasan di barak, hentikan tradisi senioritas yang merenggut nyawa. Jangan biarkan anak-anak bangsa yang seharusnya kita siapkan menjadi penjaga negeri malah pulang tinggal nama. Saya tidak meminta keistimewaan untuk anak saya. Saya hanya ingin, dari luka saya ini, lahir sebuah perubahan. Biarlah tidak ada lagi keluarga yang duduk di ruang tamu dingin seperti ini, menatap foto anaknya yang gugur sia-sia. Maria yang sedari tadi diam, tak kuasa lagi menahan tangis. Bang, kau benar. Surat itu harus sampai ke tangan Presiden. Biar beliau tahu betapa hancurnya hati seorang ayah. Christian menutup suratnya dengan kalimat yang begitu sederhana namun syarat makna. Dari seorang prajurit tua yang kini hanya seorang ayah yang kehilangan. Sersan Mayor Christian Namo. Setelah selesai menulis, Christian melipat surat itu dengan hati-hati, seakan ia sedang merawat sesuatu yang rapuh. Ia menatap wajah Maria. Aku akan kirimkan surat ini lewat jalur resmi, tapi juga biar media tahu. Dunia harus membaca ini, MA. Dunia harus tahu bahwa Prada Laki bukan sekadar angka di laporan kematian. Hari itu juga, Christian menghubungi seorang sahabat lamanya, seorang jurnalis yang pernah meliput operasi militer di Aceh. Ia meminta tolong agar suratnya dipublikasikan. Sang jurnalis sempat terdiam lama di telepon. Chris, kau yakin? Ini bisa jadi sorotan besar, bahkan bisa membuatmu ditekan atasanmu. Namun Christian menjawab dengan suara bulat, aku sudah kehilangan yang paling berharga. Apalagi yang bisa mereka ambil dariku? Biarlah namaku tercatat, biarlah suaraku terdengar. Kalau bukan aku yang bersuara, siapa lagi? Beberapa hari kemudian, surat terbuka itu mulai tersebar di media nasional. Headline berita mengguncang publik, surat terbuka Sersan Mayor Christian Namo untuk Presiden Prabowo, hentikan kekerasan di barak. Media sosial pun ramai. Warganet membanjiri kolom komentar dengan doa dan dukungan. Banyak yang menulis, kami bersama Pak Namo. Perubahan harus terjadi. Ada pula yang menambahkan, Presiden Prabowo pasti membaca ini. Jangan biarkan pengorbanan laki sia-sia. Christian membaca semua komentar itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa tak lagi sendiri. Meski kehilangan laki tetap menjadi luka terdalam, setidaknya kini ia tahu, jeritannya didengar banyak orang. Namun, di balik dukungan itu, datang pula bayang-bayang ancaman. Malam itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pak Namo, sebaiknya berhenti bicara. Jangan bikin masalah makin besar. Christian terdiam. Ia tahu benar, langkah yang ditempuhnya bukan tanpa risiko. Tapi ia juga sadar, mundur bukanlah pilihan. Sebab di hadapan foto Prada Laki yang tergantung di ruang tamu, Christian telah bersumpah, ia akan terus berjuang agar kematian anaknya melahirkan perubahan. Dan kini, dengan surat terbuka itu, langkah perjuangan seorang ayah baru saja dimulai. Malam itu terasa panjang bagi Sersan Mayor Christian Namo. Lampu di rumah orang tuanya di Medan telah padam satu persatu, menyisakan keheningan. Namun, di kamar kecilnya yang dulu ia tinggalkan sejak pertama kali masuk pendidikan militer, ia masih terjaga. Pikirannya dipenuhi wajah almarhum adiknya, Prada Laki. Seakan-akan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kembali tubuh sang adik yang terbujur kaku, luka-luka di punggung dan tubuhnya masih membekas jelas di ingatan. Christian duduk di lantai, di depan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu berisi kenangan lama, seragam sekolah, foto keluarga, dan sebuah surat yang pernah ditulis Laki saat hendak berangkat ke barak untuk pertama kalinya. Tangannya bergetar ketika membuka lipatan surat itu. Abang Christian, jangan khawatir. Aku ingin jadi prajurit sepertimu. Aku ingin bikin Bapak bangga. Kalau suatu hari aku salah, tolong ingatkan aku. Aku cuma mau mengabdi.
Doakan aku ya, Bang." Air mata Christian jatuh menimpa lembaran kertas yang sudah menguning itu. Hatinya terasa tercabik. Janji sang adik untuk mengabdi pada negara justru berakhir tragis di tangan seniornya sendiri. Ia merasakan penyesalan yang tak habis-habis, karena merasa tidak cukup melindungi Lucky, bahkan ketika dirinya adalah seorang senior dalam dinas militer. Di ruang tamu, ibunya, Ibu Lucy, masih duduk dengan tasbih di tangan. Ia tidak tidur, melainkan terus berdoa dalam lirih suara yang nyaris tak terdengar. Christian menghampirinya dengan langkah berat. "Bu, Abang Christian minta maaf," ucapnya lirih, suaranya serak. Sang ibu menatapnya dengan mata yang sembab, tapi lembut. "Nak, kau tidak salah. Kau sudah jadi kakak yang baik. Ini semua sudah jalan Tuhan. Jangan kau tanggung semua sendiri." Namun Christian menggeleng. "Tapi Bu, hati abang masih luka. Rasanya aku gagal menjaga Lucky. Aku gagal sebagai kakak, sebagai prajurit." Ibu Lucy menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Dengar ini, Christian. Doa ibu setiap malam selalu untuk kalian. Doa ibu akan ikut menuntunmu. Jangan sampai kau hanyut dalam penyesalan. Justru, gunakan luka ini untuk memperjuangkan keadilan. Untuk Lucky, untuk semua prajurit yang bernasib sama." Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Christian. Ia sadar, ibunya yang kehilangan anak justru lebih tegar dibanding dirinya. Malam itu, ia berlutut di hadapan ibunya, memohon restu, dan berjanji tidak akan menyerah sebelum keadilan ditegakkan. Keesokan paginya, Christian datang ke markas dengan wajah yang lebih tegas meski sorot matanya masih menyimpan duka. Ia berdiri di depan bendera merah putih yang berkibar gagah di halaman markas. Di bawah sinar matahari pagi, ia mengepalkan tangan, lalu berbisik lirih. "Aku bersumpah, demi bendera ini, demi tanah air yang kita cintai, aku akan melawan segala bentuk penyimpangan di tubuh kami. Aku tidak akan membiarkan ada lagi prajurit muda yang kehilangan nyawanya karena kekerasan. Lucky, abang janji padamu, darahmu tidak akan sia-sia." Saat itu, seorang perwira senior bernama Letkol Andika, yang kebetulan melihat Christian berdiri tegak di depan bendera, menghampirinya. "Namo," panggilnya dengan suara berat. "Aku tahu hatimu masih luka. Tapi aku lihat ada api baru di matamu. Pertahankan itu. Jangan biarkan dirimu runtuh, karena prajurit yang kuat lahir dari luka yang mendidik." Christian memberi hormat dengan penuh hormat. "Siap, Komandan. Saya tidak akan mundur." Hari-hari berikutnya, Christian mulai mengumpulkan bukti, mendekati keluarga korban lain, dan menggalang dukungan diam-diam dari rekan-rekan sejawatnya. Tapi di balik semua langkah itu, ia tahu bahwa yang paling penting adalah doa ibunya yang selalu mengiringinya, dan janji yang ia ucapkan di bawah merah putih. Di dalam hati, ia sadar, luka di dada ini tidak akan pernah sembuh, tapi dari luka itulah lahir tekad baru untuk menegakkan kehormatan TNI, membela yang lemah, dan memastikan nama adiknya tetap hidup sebagai simbol perjuangan. Malam demi malam, doa ibunya dan janji di hadapan bendera menjadi penopang. Hatinya masih terguncang, tapi kini terguncangannya berubah menjadi kekuatan. Jakarta, sore hari. Langit tampak kelabu, seolah menyimpan beban yang sama dengan hati seorang prajurit tua. Sersan Mayor Christian Namo berdiri di halaman Istana Merdeka, dengan pakaian dinas lengkap yang sudah dipakainya puluhan tahun. Namun kali ini langkahnya terasa berat. Ia bukan datang sebagai seorang prajurit yang membawa kabar kemenangan, melainkan sebagai seorang ayah yang hatinya hancur karena kehilangan. Di sisinya, istrinya, Maria, menggenggam tasbih rosario yang tak pernah lepas dari tangannya sejak kematian Prada Lucky Creville Saputra Namo. Wajah Maria tirus, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Mereka berdua menunggu dengan sabar, meski tubuh sudah gemetar menahan emosi yang campur aduk, antara rasa kehilangan, luka, dan tekad untuk mencari keadilan. Beberapa menit kemudian, pintu besar istana terbuka. Presiden Prabowo Subianto keluar, didampingi beberapa ajudan. Langkahnya tegap, namun matanya menatap penuh welas asih kepada pasangan yang menunggunya. Sersan Mayor Christian segera berdiri tegak, memberi hormat dengan tangan kanan menempel di pelipis. "Siap, Presiden," suaranya bergetar. Presiden Prabowo membalas hormat itu, lalu mendekat. "Sersan Mayor Christian, Ibu Maria, saya turut berduka. Saya tahu ini bukan hal yang mudah bagi keluarga." Air mata langsung menetes di pipi Christian. Ia berusaha menahan tangis, namun dadanya bergetar hebat. "Izinkan saya bicara, Bapak Presiden," katanya dengan suara yang patah. Presiden mengangguk pelan. Dengan langkah gemetar, Christian maju selangkah. Ia menarik napas panjang,
lalu berkata, "Saya, Sersan Mayor Christian Namo, memohon maaf kepada negara, kepada rakyat Indonesia, dan khususnya kepada Bapak Presiden. Hati saya terguncang. Anak saya, Prada Laki, meninggal dengan cara yang tak semestinya. Ia seharusnya belajar menjadi prajurit yang kuat, tapi justru meregang nyawa akibat tindak kekerasan di barak sendiri. Saya merasa gagal menjaga darah daging saya, sekaligus merasa gagal sebagai seorang prajurit yang selama ini bersumpah menjaga kehormatan TNI." Suasana hening. Para ajudan menundukkan kepala. Maria terisak, bahunya berguncang. Presiden Prabowo mendekat, menepuk bahu Christian dengan lembut. "Tidak ada yang perlu Bapak sesali sebagai seorang ayah. Justru negara yang berhutang pada keluarga Bapak. Apa yang menimpa Prada Laki adalah cambuk bagi kami semua, cambuk bagi institusi yang saya cintai ini. Saya berjanji, tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja." Christian menunduk. Air matanya jatuh ke tanah halaman istana. "Bapak Presiden, selama 30 tahun saya mengabdi, saya tahu betapa besar arti sumpah prajurit. Tapi kali ini, saya datang bukan sebagai tentara, melainkan sebagai seorang ayah yang kehilangan anak. Saya ingin keadilan ditegakkan. Jangan ada lagi Prada Laki lain di masa depan. Jangan ada lagi keluarga prajurit yang menangis karena sistem yang lalai." Presiden menatapnya dengan sorot mata yang tajam sekaligus penuh iba. "Saya akan kawal langsung kasus ini. Saya pastikan para pelaku akan dihukum setimpal. Dan saya juga akan membenahi sistem pembinaan di tubuh TNI. Percayalah, pengorbanan Prada Laki tidak akan sia-sia." Maria yang sejak tadi hanya menangis akhirnya bersuara lirih. "Pak Presiden, saya hanya ingin anak saya dikenang bukan sebagai prajurit lemah, tapi sebagai korban yang membuat perubahan besar. Tolong, jangan biarkan darahnya mengalir sia-sia." Prabowo menunduk hormat kepada Maria. Sebuah penghormatan langka dari seorang presiden kepada rakyatnya. "Bu, anak ibu adalah pahlawan. Dari kisah sedih ini, kita semua belajar bahwa TNI bukan tempat kekerasan, melainkan tempat lahirnya ksatria. Saya berjanji nama Prada Laki akan menjadi pengingat bahwa kita harus berubah." Tangis pecah. Christian memeluk istrinya erat, sementara presiden berdiri tegap, seakan menyatukan duka keluarga ini dengan janji perubahan bangsa. Ketika mereka berpamitan, Christian kembali memberi hormat, kali ini dengan dada membusung. "Terima kasih, Bapak Presiden. Saya akan terus mengabdi, meski hati saya luka. Karena inilah sumpah saya, sebagai seorang prajurit, dan sebagai seorang ayah." Presiden membalas hormat itu, dengan sorot mata yang berkilat. "Dan saya, sebagai presiden, akan menepati janji saya." Adegan itu menutup perjalanan panjang seorang ayah prajurit yang kehilangan anaknya, namun tidak kehilangan kehormatannya. Di halaman istana, sejarah baru terukir, sebuah kisah tentang luka, permintaan maaf, dan janji untuk perubahan. Sersan Mayor Christian Namo minta maaf ke Presiden Prabowo. Ia mengakhiri kisah dengan momentum di istana, mempertemukan duka keluarga dengan janji negara, sekaligus menguatkan kesan bahwa Prada Laki akan selalu dikenang sebagai titik balik penting dalam pembenahan TNI. Hari-hari setelah permintaan maaf Sersan Mayor Christian Namo kepada Presiden Prabowo, suasana di tubuh TNI perlahan berubah. Kasus yang menimpa almarhum Prada Laki menjadi pelajaran besar bagi semua pihak, bahwa di balik disiplin militer yang keras, ada jiwa-jiwa muda yang harus dijaga, ada harapan keluarga yang harus dipelihara, dan ada keadilan yang harus ditegakkan. Bapak dan Ibu Namo, meski masih dirundung duka, kini mulai berusaha ikhlas. Mereka percaya bahwa permintaan maaf yang tulus dari seorang prajurit senior, ditambah langkah nyata Presiden dan Panglima TNI untuk mereformasi pola pendidikan militer, adalah bentuk penghormatan kepada arwah anak mereka. Prada Laki kini tak lagi sekadar nama. Ia menjadi simbol perubahan. Namanya disebut di markas-markas TNI, bukan sebagai korban semata, tapi sebagai pengingat, bahwa disiplin harus berjalan seiring dengan kasih sayang, dan bahwa setiap prajurit adalah keluarga. Christian Namo sendiri menjalani hari-harinya dengan berat. Meski ia tidak dihukum secara pidana, beban moral tak pernah berhenti menghantui. Namun, ia memilih jalan penebusan, mengabdikan diri membimbing prajurit muda, agar tak ada lagi laki-laki lain yang harus jatuh karena kelalaian dan kesalahpahaman. Di sebuah apel besar di lapangan Ahmad Yani, Presiden Prabowo berdiri tegar di depan ribuan prajurit. Dengan suara lantang, beliau berkata, "TNI adalah benteng bangsa. Tapi benteng ini tidak boleh memakan anak-anaknya sendiri. Dari tragedi ini, kita belajar. Dari air mata, kita bangkit. Demi Indonesia." Sorak prajurit menggema.
Namun di hati mereka terpatri satu janji, menjaga sesama, tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan rasa kemanusiaan. Akhir dari kisah ini bukanlah penutup, melainkan awal dari sebuah babak baru. Nama Prada Laki akan selalu hidup, bukan hanya di nisan pusaranya, tapi di hati setiap prajurit yang bersumpah setia pada merah putih.